ربنا كافي كسرنا كافي وجدنا كافي لكل كافي كفانا كافي ونعم الكافي الحمد لله. Jangan lupa kawan semua, berbaktilah pada orang tua. Hidup bahagia di dunia, di akhirat mendapat surga. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kasadnal kafi, wajadnal kafi, likuli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Jangan lupa kawan semua, berbaktilah pada orang tua. Hidup bahagia di dunia, di akhirat mendapat surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Ciao An. Ciao. Di hama. Selamat pagi juga buat pemirsa di rumah. Senang sekali kita ketemu lagi ya di sini di Menyebut Berkah bersama saya Soraya Larasati dan tentunya Bu Nyai Tan Mehwa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Bu Nyai, biar kita seger dan semangat di pagi hari ini, kita kasih pantun dulu gimana? Oh ya, sip. Pergi ke toko buku bareng Tania. Cakep. Beli buku yang murah-murah. Tontonan apa yang paling bikin bahagia? Yang udah pasti di Menyebut Berkah. Ibu-ibu ini dari mana? Warnanya seger banget kayak jerukon kan? Masa Allah. Cerah. Iya loh, vitamin C, cinta gitu. Bikin mata melek. Iya, bikin mata melek. Dari mana ibu-ibu? Bogor. Masya Allah. Nah ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah, pernah gak sih waktu kita tuh lagi ngelamun gitu ya, lagi sendirian tuh terbersit wajah orang tua kita, wajah ibu kita, wajah bapak kita, terus mikir gitu, udah bisa belum ya kita bahagiain mereka dengan apa yang sudah kita capai hari ini gitu. Apalagi ya Ci Ayah, kalau orang tua kita sudah tidak ada, itu tampak semuanya. Bener banget ya, Bener. nyesel gitu ya apa yang sudah pernah kita lakukan. Tapi emang sih ya, banyak yang perlu kita pahami dan mungkin dalami lagi perihal orang tua kita. Karena kita tuh kadang sebagai anak-anak tuh bingung, maunya mereka tuh kayak apa sih? Nah mungkin kita bisa dapat ambil hikmah dari video yang berikut ini. Saya sering ngebentak juga dia, orang tua saya. Saya menjadi beban keluarga, belum bisa apa-apa. Saya juga sering melawan orang tua, serasa menyesal lah. Belum bisa bagian orang tua. Terkadang juga membuat dia sedih juga. Saya juga kadang-kadang sedih. Melihat. Bang, nggak sanggup bang kalau nggak orang tua bang. Pernah nggak sih lu pengen nangis karena ingin banget beli sesuatu dan bisa, tapi karena kebutuhan keluarga dan orang tua lebih penting, lu ngorbanin keinginan lu itu? Percaya sama gua, pengorbanan lu itu akan berganti berkali-kali lipat di masa depan. Gua percaya, selagi orang tua kita masih ada dan keluarga kita senang dengan diajak makan dan jalan-jalan, ketika mereka mendoakan kita, doa mereka akan tembus langit dan berkahnya bisa berlimpah buat kita. Gue selalu berpikir kalau udah gak seharusnya gue hitung-hitungan sama keluarga, karena kalau gue hitung-hitungan, ujung-ujungnya rezeki gue juga akan dihitung-hitung sama alam semesta. Dan bukan berarti ketika kita berbagi dengan keluarga itu kita menjadi orang yang ketinggalan secara penghasilan dibandingkan orang lain. No, hidup itu gak cuma soal uang tapi juga keluarga dan cinta kasih. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan buat mengasihi orang tua gak bisa terulang kembali. Luar biasa banget ya. Anak muda hebat ya. Iya, self reminder lah ya, maksudnya pengingat diri gitu ya. Kalau menurut aku tuh dengan tayangan kayak gitu kadang kita suka lupa ya. Betul. Banyak mendahulukan keinginan pribadi, kita, padahal kepentingan kita. Benar. Kalau Bu Nyai sendiri gimana menurut Bu Nyai ini tanggapannya mengenai video-video tadi? Iya, Bu. Hari ini betul-betul bagi yang masih punya orang tua bersyukurlah. Karena surga itu masih ada. Kita pegang. Tidak ada jalan lain.
banyak hal yang bisa untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Kadang-kadang saya sendiri aja Bu menyesal. Ketika orang tua saya sudah tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik kepada mereka. Seandainya surga itu masih ada, mungkin banyak hal yang masih kita bisa lakukan. Maka jangan sampai terlambat, jangan sampai kita menyesal. Mari kita benar-benar bisa untuk apa? Mengabdi kepada Allah dengan berbakti kepada ibu bapak kita. Itu Masya aja ya. Allah, bener banget ya. Kesempatan kita tuh kalau orang tua Iya. masih hidup adalah kesempatan untuk meraih surga kita ya. Betul. Mumpung masih ada, kita benar-benar maksimalkan Iya. pahala kita lah. Nah, mungkin tayangan tadi dan obrolan kita ini agak sebenarnya bikin kita terharu ya. Iya, Bikin kita tuh kayak aduh gak kuat pengen nangis gitu, sedih gitu ya. Nah, daripada kita sedih-sedihan terus, mungkin kita bikin seger-seger dan bikin ceria di sini. Mau ngajakin ibu-ibu di sini mau main, guys. Mau nggak ibu-ibu? Benar ibu-ibu? Nanti dikasih hadiah kok pastinya. Nah, gamesnya kayak gimana? Kita pengen bikin kayak apa ya, reka adegan gitu. Seakan-akan salah satu dari ibu-ibu di sini jadi anak saya ya kan. Minta maaf sama saya sebagai orang tua. Oke, kalau gitu saya mungkin pilih random aja ya, Cak ya. Dari sebelah sini dulu. Silakan Bu maju ke depan. Nah, kita kenalan dulu Ibu. Masya Allah. Selamat pagi Ibu. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Yayah Juharia. Siapa? Ibu Yayah Juharia. Oke, Yaya Jurharia ini orang Sunda nih pasti nih. Oke, Ibu madep ke depan biar mukanya atik CB-nya kelihatan. Wih, cakep banget nih Ibu. Oke Ibu, udah tahu kan ya? Kamera roll action. Udah nyapunya sebentar. Mic-nya Bu. Ya, jangan nyapu dulu. Ini kotor lu lihat kotoran ayam Ya. banyak banget begini ah. Sebentar deh. Kenapa? Kenapa lagi? Ngadep Ini depan, ya. ngadep depan. Ngadep depan, gue pengen lihat sini. Gak enak banget ngeliatnya kalau ngadep samping. Bulan ini aku nggak bisa ngasih uang buat mama. Hah? Banyak Begini? keperluan. Keperluan apa lagi sih? Semua udah dibiayain sama laki lu. Semua udah dikasih. Kontrakan udah dibayarin. Terus sekolah anak beres. Baju semua udah. Apalagi gue butuh banget nih bulan ini. Ya gimana dong? Karena anak-anak sekolah sekarang yang masuk SMA, masuk Alia, jadi banyak banget itu pengeluaran bulan ini. Jadi gimana? Mintanya sedikit aja buat mama gitu. Masalahnya nih kemarin ya warteg tuh. Ada yang ngutang, ada yang kasbon banyak banget. Ini nggak bisa nih ngemodalin warteg nih. Bisa deh. Ya udah deh. Kalau gitu lu cari tuh ya. Cepetan. Pulang. Oke. Ibu jangan pulang beneran. Ibu jangan pulang beneran, Ibu. Cakep banget dah Ibu ya. Bener-bener kayak Revalina S. Temat Iya. ya. Kayak bergetar-getar terus kayaknya mau nangis gitu loh. Luar biasa loh. Actionnya oke. Actionnya oke ya. Kalau gitu kita kasih hadiah dulu dong. Tepuk tangan sekali lagi dong. Buat Ibu. Terima kasih Ibu. Luar biasa. Pertahankan ya Bu ya. Main teater sono di kampungnya Bu. Mantep Bu. Cakep banget loh. Oke, tadi itu ibu-ibu sudah mencontohkan yang luar biasa ya. Iya. Jadi ternyata memang beban keluarga tuh selalu ada, tapi nggak apa-apa, itu jangan dijadiin beban, jadiin suatu keberkahan bisa Oh, iya. membiayain ibu. Oh ya udah, nanti aja di rumah, Nanti, udah nanti duduk. di rumah. Bawaannya pengen ngegangguin gue aja, orang lagi suruh ngomong juga. Pengen salim loh, menghayati banget ya. Oke, karena hari ini kita membahas mengenai orang tua nih. Pak, Bu, aku padamu. Nah Bu Nyai, tolong bantu kami lah nih ya sebagai memang yang pengen menimba ilmu, nambah wawasan lagi. Mengenai kepahaman kepada orang tua dan bagaimana sih Ya. sebenarnya cara yang paling baik untuk membalas budi mereka gitu. Bu Iya, Nyai. Ci Aya. Kak, Ibu, ada yang orang tuanya sudah tidak ada? Ada. Yang sudah pergi mendahului kita? Apa yang Ibu rasakan? Ibu bayangkan, darahnya kita hisap selama 2 tahun. Air susu itu adalah darah dari ibu kita. Ibunda kita, 9 bulan 10 hari. Menggembol kita dalam perutnya tidak pernah mengeluh. Tidak pernah sedikit pun merasa berat. Dan ketika kita ada, Bu, begitu kita lahir,
tanpa memikirkan jerih payahnya. Dan ketika melihat anaknya begitu lahir, ya Allah, alhamdulillah, anakku terlahir sehat walafiat. Sang ibu meneteskan air mata, melihat apa? Tangis bayi yang baru lahir. Masya Allah, itulah orang tua kita. Ketika kita sedikit besar, ketika kita pada saat ibu kita makan, kita ngompol. Ibu kita makan, kita mengeluarkan kotoran. Ibu bisa bayangkan, tanpa sedikit pun merasa jijik kepada kita. Begitu dengan penuh kasih sayang, ya Allah, kita bersihkan dulu ya nak, kotoran ini karena ini najis. Kita sakit, ibu kita tidak tidur semalaman. Nyamuk hinggap sedikit aja ke tubuh kita. Sang ibu kejar nyamuk itu supaya kita tidak digigit nyamuk. Begitu kasih sayangnya luar biasa. Makanya saya katakan, kalau toh kita mau membalas budi orang tua kita, terima kasih kita kepada kedua orang tua kita, itu tidak akan pernah bisa mampu membalas jasa-jasanya dalam hidup kita selama ini. Itulah ibu kita, Bu. Surga kita. Dan bagaimana bapak kita. Berpeluh keringat. Tidak pedulikan hujan, panas. Yang dia inginkan hanya satu. Istriku harus hidup. Anak-anakku harus hidup. Segalanya dipertaruhkan untuk keluarganya. Sang bapak ini nggak berpikir apa-apa. Cita-citanya hanya satu. Aku ingin melihat keluargaku bahagia. Aku ingin melihat anakku sukses menggapai cita-citanya. Tidak peduli ini apa yang harus aku lakukan. Saya ingin anak-anakku bisa menggapai bahagia melalui keringatku ini. Makanya terlalu kurang ajar kalau kita sampai durhaka kepada ibu bapak kita. Ingat, ibu-ibu juga pemirsa di rumah. Kalau perbuatan dosa yang lain akan dibalas nanti di akhirat. Tetapi durhaka kepada orang tua kita, balasannya langsung. Karena begitu besar hak orang tua kita atas kita. Maka saya hanya bisa mengingatkan kepada diri saya terutama. Walaupun saat ini kedua orang tua saya sudah tidak ada. Kesedihan yang mendalam, penyesalan yang panjang. Seandainya masih ada, ingin terus untuk membalas budi baiknya. Bersyukurlah kalau ibu-ibu hari ini kedua orang tuanya masih ada. Jangan sampai menyesal. Tugas kita semuanya adalah berbakti kepada mereka berdua. Itu Ci Aya, gambaran orang tua. Ci Aya. Masya Allah ya. Luar biasa, banyak banget yang perlu kita ingat ya. Kadang-kadang suka terlupakan namanya manusia ya. Apalagi udah dengan kesibukan, pekerjaan, keluarga sendiri. Kadang kita suka menyepelekan, padahal itu yang utama gitu ya. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Nah, ibu-ibu yang di sini juga pada kepo nih, seperti biasa sama Bu Nyai. Karena menarik banget tema kita hari ini dan mereka tuh pengen banget nanya-nanya sama Bu Nyai nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke Bu Nyai. Kepo deh. Silakan yang mau bertanya boleh tunjuk tangan, siapa aja? Oke, siapa duluan nih yang mungkin mau nanya nih? Dari sebelah, dari sebelah sini. Silakan Ibu yang mau nanya. Jangan lupa diperkenalkan namanya ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nyai, Kepo apaan tuh? saya mau nanya Bu. Nama saya Ibu Siti Nurlaila dari Majelis Taklim Miftahul Huda, Tapos 2, Kecamatan Tenjolaya, Bogor. Oke. Saya mau nanya nih, dulu waktu saya kecil sering membantah kepada kedua orang tua.
Nah sekarang kejadiannya sama, anak saya juga seperti itu, sering membantah. Yang saya tanyakan itu kutukan apa karma? Mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, jadi katanya gitu Bu. Ya mungkin kita semua juga pernah mengalami itu ya, ngebantah orang tua. Terus sekarang malah kejadiannya kayak kesannya tuh anak-anaknya juga yang bantah dia gitu. Iya. Karma atau bukan tuh Bu? Baik, Ibu Nurlela. Luar biasa, pertanyaannya bagus sebetulnya kalau kita jujur. Itu mewakili kita semuanya pertanyaan itu tadi, betul? Betul. Pernah ngebantah orang tua? Pernah. Dosa atau dosa? Dosa. Tapi kita lakukan juga kan? Iya. Kasihan deh kita. Karena ibu harus sadar, pemirsa dimanapun berada, kita juga di studio ini, saya juga mengingatkan diri saya sendiri, kalau kita pada saat orang tua masih hidup, terus kemudian sering ngebantah sama orang tua kita, saat itu juga anak kita melihat, anak kita mengamati, secara tidak langsung Bu, ini sama dengan ngajari anak kita untuk berani kepada kita juga. Sebetulnya itu bukan kutukan, bukan karma, tapi itu buah dari apa yang kita lakukan. Secara tidak sadar kita melakukan apa yang kemudian ditiru oleh anak kita. Hari ini kita sadar? Kalau kita taat kepada kedua orang tua, setiap kali kemana-mana kita sebelumnya salim, Ma saya berangkat, mohon doanya. Itu nggak usah diajari, anak kita akan melakukan hal yang sama. Itu yang namanya proses penduplikasian. Proses untuk supaya apa? Apa yang kita lakukan itu ditiru oleh anak kita. Sadar? Betul nggak tidak? Iya, anak itu nggak dengerin apa yang kita katakan. Anak itu lebih mendengarkan, lebih memperhatikan apa yang kita lakukan. Makanya lakukan yang terbaik kepada kedua orang tua kita secara tidak langsung. Ngajari anak kita juga taat kepada diri kita. Begitulah Ibu Nurlela. Hanya. Jawabannya cukup puas? Kalau kurang puas dipuasin nanti. Hati-hati sama perlakuan kita ya. Iya, Makanya betul. kita Cermin kan? cermin, contoh banget ya. Benar madrasah buat anak-anak kita. Oke, Yes. silakan Ibu ada yang mau nanya lagi? Oke, dari sebelah sini ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, Kepo deh. Kepo apaan tuh? nama saya Umi Laksmi dari Majelis Ta'lim Miftahul Huda, Tapos 2, Tenjolaya Bogor. Saya ingin bertanya, takaran untuk membahagiakan kedua orang tua itu seperti apa ya? Mohon penjelasannya dari Bu Nyai. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takaran untuk membahagiakan orang tua, apakah ada tolak ukurnya gitu loh? Tiap orang kan pasti beda-beda, cuma mungkin siapa tahu ada standarisasinya. Betul. Masya Allah. Bagus pertanyaannya hari ini ya Allah. Pertama begini, yang kedua dari Umi Laksmi. Betul? Masya Allah. Secara umum, membahagiakan kedua orang tua kita itu adalah, yaitu jangan pernah sakiti hatinya. Apa yang membuat sakit hati orang tua kita? Banyak. Misalnya dipanggil kita tidak menghiraukan. Lagi asik main WA. Nanggung mah. Itu orang tua sakit sekali. Kita dinasehatin tidak mau dengar. Bayangkan ketika di dalam Al-Quran itu dikatakan, Umi Laksmi dan semuanya untuk kita ya, jangan kau katakan kepada keduanya, membentak, melawan orang tua kita, itu saja sudah nggak boleh, itu sudah menyakiti hatinya. Kita nggak melakukan apa-apa, kita bahagia saja, orang tua kita bahagia. Betul atau benar Bu? Melihat anak kita bahagia, kita ini bahagia.
Saya sudah punya anak, saya sudah punya cucu. Ketika ngelihat saya, anak saya sehat, cucu saya sehat, semuanya bahagia, hati saya cukup bahagia. Orang tua itu hanya ingin melihat apa? Anaknya tetap berada di jalan Allah, itu membahagiakan orang tua. Jangan sampai kita jauh dari Allah. Jangan sampai kita itu apa? Orang tua merasa jauh dari kita. Kadang orang tua itu bagaimana sih? Bukan hanya membutuhkan materi. Tapi perhatian. Rasa kangen yang mendalam kepada anak cucunya. Kadang-kadang kita 1 bulan gak berkunjung aja, ya Allah rasanya kangen ngelihat cuit-cuitnya anak-anak cucu-cucu kita. Itu cukup membahagiakan buat orang tua kita. Jangan biarkan orang tua kita kesepian. Jangan biarkan orang kita lama memendam kerinduan karena kita tidak mau silaturahim. Ingin panjang umur? Ingin dimurahkan, dimudahkan, diluaskan rezekimu? Silaturahim. Siapa yang harus kita kunjungi dulu? Orang tuamu. Telepon orang tua saja jarang. Kadang-kadang ditelepon aja. Entar ibu, ini kita masih rapat. Sebentar ibu, ini masih ini pekerjaan. Ya Allah, saya pernah melihat ya, seorang pemilik perusahaan. Dia lagi memimpin rapatnya. Kemudian tidak tahu apa, dia meminta maaf kepada anggota rapatnya. Beliau bukan orang yang remeh-temeh, pemilik beberapa perusahaan yang besar di daerah Jawa Timur sana. Ketika dia mengangkat telepon, dia katakan apa? Rapat sementara, diskors sebentar. Dan yang terjadi apa Bu? Dia hanya menerima telepon, yaitu ternyata teleponnya itu adalah berasal dari ibunya yang kangen kepada anaknya. Dan dia meninggalkan rapat untuk ibunya. Ya Allah, pantaslah orang ini sukses karena dia begitu perhatian kepada ibunya tercinta. Dia dalam hatinya terus mendoakan kita sampai ujung hidupnya. Maka jangan pernah sia-siakan orang tua kita. Jangan pernah sia-siakan ibumu. Jangan pernah engkau remehkan bapakmu. Bersyukur kepada keduanya. Itu sudah cukup membahagiakan kedua orang tua kita. Semoga kita bisa. Amin, Masya Allah. Mudah-mudahan jawabannya Allah, bisa menjawab pertanyaan ya Umi. Amin. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan nih ya. Ya, amin. Perlakuan kita kepada orang tua. Ha. Kadang-kadang banyak hasutan untuk ngebantah, tapi ternyata kalau memang berbeda pendapat, apalagi mengenai prinsip agama itu boleh tapi disampaikan dengan baik-baik. Tetap dengan sopan Dengan santun. Tidak meninggalkan akhlakul karimah. Betul. Karena itulah ciri khas Islam. Masya Allah. Akhlak yang terpuji. Amin, mudah-mudahan kita semua bisa kayak gitu ya ibu-ibu ya. Amin, Allahumma amin. Nah untuk ibu-ibu dan juga good people yang mau berpartisipasi untuk bertanya sama Bu Nyai nih dan dijawab langsung oleh Bu Nyai di sini, langsung aja komen atau kirim video pertanyaan kamu ke DM Instagram di menyebutberkah_net atau di TikTok juga di menyebutberkah.net. Jangan lupa komen juga di situ ya. Tetap di Menyebut Berkah. Hayya.